tuh. Yang kami rasakan ini ya, kalau tidak ada Bio Farma dan kalau kita harus impor dari luar, contohnya kemarin kami KLB difteri, itu kan luar biasa. Kami perlu untuk ORI itu untuk imunisasi massal, perlu vaksin untuk semua balita ya sampai usia 15 tahun. Itu memang terkendala kalau kita harus tunggu lagi, sementara waktunya sudah disusun, perencanaannya sudah tersusun, vaksinnya kita harus menunggu lagi, itu kan sulit. 1, 2. Pahit nak, pahit ya. Mama udah kasih sekali. Udah deh. Vaksin adalah mikroorganisme, bisa bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi, sudah dimatikan, atau sebagian dari bakteri virus tersebut yang bila diberikan kepada orang sehat, dia tidak menimbulkan penyakit, tapi dia mampu untuk menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap virus atau bakteri tersebut. Jadi, walaupun kita sudah dibekali oleh Allah antibodi atau sistem pertahanan tubuh, tetapi bakteri dan virus itu ada macam-macam. Ada yang sangat patogen atau sangat berbahaya, dan antibodi yang ada di badan kita tidak mampu untuk menanggulanginya, sehingga tetap diperlukan vaksin untuk memberikan kekebalan yang spesifik. Sedangkan antibodi yang sudah dibawa dari lahir itu adalah kekebalan yang tidak spesifik. Kita bisa lihat sekarang di tempat-tempat yang cakupan imunisasinya rendah atau kurang, itu mulai timbul penyakit-penyakit yang sempat tidak ada di Indonesia. Seperti misalnya di Padang, itu dapat menimbulkan KLB, seperti misalnya difteri. Sebenarnya penyakit seperti difteri ini sempat sangat rendah sekali kejadiannya di Indonesia, tetapi dengan turunnya cakupan imunisasi, kemudian di beberapa tempat, termasuk di Padang, di Jawa Timur, itu kemudian timbul lagi kasus-kasus difteri, yang semestinya dengan imunisasi yang lengkap itu bisa dicegah. Sumbar ini kan ada daerah pantai, contohnya Padang, pesisir itu kan Padang, Pasaman Barat, Agam, Pariaman, pesisir selatan. Tapi ada daerah pegunungan, punya daerah yang terisolir ya, punya juga daerah terpencil dan sangat terpencil. Kalau wilayah yang bisa terjangkau untuk imunisasi sebenarnya sudah seluruhnya ya, sudah 100%. Secara sosiologi juga kita di Sumbar ini menjadi masalah utama juga karena ada kelompok-kelompok yang tidak mau diimunisasi, ada ibu-ibu yang tidak mau membawa anaknya ke posyandu. Karena menurut mereka ada semacam mitos imunisasi itu haram. Selanjutnya lagi, ini rumor-rumor. Rumor di Indonesia bahwa buatan negara asing. Dan kita bikin di mana? Di Bandung? Di Bio Farma yang kemudian dikirimkan. Jadi ini hal yang aneh juga. Sebagai Muslim, secara agama Islam itu tidak diperbolehkan menurut mereka. Nggak tahu mereka dapat informasi ini dari mana. Tapi ini terus berkembang gitu. Nah, tapi kami yakin dengan kami tadi sudah membentuk forum kemitraan, mudah-mudahan forum kemitraan yang kami bentuk di Sumatera Barat untuk imunisasi itu juga akan memberikan dampak terhadap masyarakat. Jadi memang tingkat kesulitan itu kadang-kadang petugas kita harus menginap, harus jalan kaki dan sebagainya. Tapi daerah perkotaan juga kita cukup banyak, lebih dari 80% itu bisa kita jangkau dengan waktu pulang pergi. Tetapi beberapa sisanya itu harus
dengan menginap baru kita bisa menjangkau masyarakat yang terjauh. Ya, sampai di puskesmas kami rasa penanganannya sesuai dengan penata laksanaannya sesuai dengan protap. Tapi begitu dari puskesmas ke lapangan mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak sesuai ya. Nah, seperti itu misalnya mereka harus naik kendaraan 3 jam, itu sudah di dalam vaksin carrier itu seharusnya. Bagi daerah yang sudah vaksin carriernya sudah berkurang, dia membawanya kan pakai termos es dengan segala macam inilah perlindungan dari menurut mereka. Itu pun perlu waktu lagi 3 jam sampai ke lokasi. Di lokasi pun masih perlu jalan kaki lagi. Biasanya kita kan pegawai Puskesmas Watu Bajanjang itu biasanya di gerabak data itu nggak ada tenaga petugas yang mau ke sana mungkin karena medannya sulit atau jarak tempuhnya jauh, baik transportasi atau komunikasi di sana. Jadi kita sambil dinas di Puskesmas sebagai perawat di sana dan kita juga pergi mengimunisasi bayi-bayi di sana 1 kali 1 bulan. Posisi jalannya kalau menggunakan ambulan sampai ke gerabak data itu sangat becek, itu sangat licin, pendakiannya sangat banyak sekali, jurangnya sangat dalam. Jadi kita itu agak takut menempuh jalan ke sana karena itu banyak itu kuda yang lewat, berarti jalannya banyak lumpur. Kadang itu pas kita dari Puskesmas itu kadang-kadang nyampe di jalan itu kira-kira kalau berangkat di jam 8 itu kira-kira itu jam 2 jam 3-an itu ambulannya terbenam dalam lumpur gitu. Jadi sulit untuk masuk ke gerabak, itu sangat sulit sekali. Apa itu? Enggak, awak yang hilang keseimbangan mungkin di banyak tas itu tambah di. Kalau dulu memang itu sangat sering gagal apabila mau memvaksin bayi di sana. Cuma yang bisa itu kita jalan kaki, mungkin menggunakan waktu sangat lama 2 hari atau 1 hari 1 malam. Makanya vaksinnya rusak, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita takut berisiko sama bayi itu nanti. Kalau kayak sekarang, alhamdulillah masuk ambulan jam 8 pagi, alhamdulillah bisa datang itu sore, vaksin bisa dalam kondisi baik karena dibawa dengan itu vaksin karir, dikemas bagus-bagus. Kemudian kita itu ada itu kolboknya di dalamnya, itu ada pendingin vaksin di dalam vaksin karir itu, makanya itu alhamdulillah vaksinnya sangat terjaga. Ibu besok bagi ibu-ibu yang punya bayi atau tetangganya juga tolong dibawa bayinya ikut posyandu untuk diimunisasi di posyandu.
Kalau dulu pas pertama kita vaksin di sana memang ada yang nolak. Mungkin karena masyarakat itu kurang tahu apa gunanya itu divaksin. Apa manfaatnya untuk bayi kita, bayi dia, atau dulu bisa persepsi masa iya disuntik bayi kita kan, apa dia nggak bisa meninggal mendadak, apa efek sampingnya. Jadi mungkin karena kita belum penyuluhan memang dia takut. Cuma contohnya posyandunya hadir 30 orang atau 40 orang itu udah dibilang sama wali nagarinya, udah dibilang sama bapak jorongnya, dia nggak mau datang. Itu apa sebabnya? Karena dia tuh takut terjadi efek samping lain sama bayinya, nanti petugasnya udah pulang nanti terjadi ini itu. Yang berarti karena kita sudah kasih penyuluhan di sana perlahan demi perlahan masyarakat mulai paham. Kayak contoh tahun kemarin anaknya 2, kita kasih contoh anaknya 2 divaksin yang 1 sehat, yang tidak divaksin dia tidak sehat. Kayak influenza itu yang tidak divaksin sering sekali. Berarti dia mencontoh kepada ibu yang satunya. Berarti motivasi masyarakat itu sangat antusias kalau kita datang. Berarti dia juga mau sehat anaknya kayak ibu yang kemarin. Seandainya pas imunisasi sedikit yang datang, kita adakan sweeping. Itu mendatangi rumah ke rumah. Di kampung itu ada satu tradisi, kalau bayinya sudah lahir, umurnya baru 2 bulan, itu nggak boleh dibawa turun. Kalau nggak bisa dia dibawa turun, berarti dia nggak ikut posyandu. Kalau nggak ikut dia posyandu, nanti berarti kita itu bayi kita ada yang tertinggal, tidak tervaksin. Jadi kita laksanakanlah sweeping, mendatangi rumah ibu, kemudian kita kasih penyuluhan di sana karena dia belum bisa dibawa ke posyandu. Kita lakukan imunisasi di rumah. Assalamualaikum. Mbak Anda dibawa imunisasi anak nih? Mbak Anda tidak dibawa imunisasi ke belakang. Nah gitu. Nah, ikonnya beko, nggak boleh jalan. Ya sebenarnya itu memang kita tidak memegang wilayah gerabak atau data, kita tenaga medis di Puskesmas karena itu kasihan kita sama masyarakatnya, tenaga medis tidak ada di sana gitu karena jarak tempuh atau komunikasi transportasi itu tidak bisa lancar, makanya kita itu kasihan sama anak-anak. Berarti kita sebagai juru imunisasi itu tersentuh hati kita buat menolong bayi di sana agar terimunisasi. Harapan masyarakat di sana itu cukup antusias gitu. Mereka tidak takut untuk divaksin karena dia sangat berharap bayinya itu disamakan kayak di Puskesmas di sini, sama kayak sekitar Batu Bajanjang ini mau divaksin juga kayak yang lain. Itu mereka sangat berharap karena mereka itu sudah mulai tahu tentang kesehatan itu apa gunanya, apa artinya kesehatan itu. Kita sangat berharap sekali agar Bio Farma itu mengasih vaksin setiap bulannya dan bukan setiap bulannya saja, mungkin sampai seterusnya gitu. Sangat berharap sekali itu agar bayi kita dapat terimunisasi dengan secara baik. Mudah-mudahan nanti Bio Farma ini juga bisa mengembangkan produk-produk yang baru ya, sehingga kita tidak perlu lagi hal-hal khusus kita impor, tapi kita bisa Bio Farma bisa memenuhi kebutuhan secara nasional ya.